Saya masih bergabung bersama Ketua Bidang Hukum Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR Syukur Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memperbincangkan terkait nama-nama baru di Kabinet Indonesia Maju yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Mas Burhan, yang menjadi perhatian publik adalah soal nama Menteri Agama yang baru. Sebelumnya ada nama Yahya Khalil Stakuf yang disebut-sebut akan menggantikan Fahrul Razi, tapi ternyata yang diumumkan oleh Presiden Jokowi adalah Gus Yakut Khalil Qomas, yang juga seorang ketua GP Ansor. Ini artinya posisi atau pos Menteri Agama dikembalikan lagi ke Nahdlatul Ulama. Ya, Gus Yahya dan Gus Yakut itu adik kakak. Ya. Kebetulan saya tahu betul karena satu kampung di Rembang sana. Sebab begini, memang Gus Yahya terlepas dari senioritasnya, tetapi punya semacam kontroversi ya, yang tentu saja buat seorang presiden akan jauh lebih aman memilih figur yang merepresentasikan akar NU, tetapi relatif tidak terlalu kontroversial atau polemik. Dan itu jatuh ke Gus Yahya, Gus Yakut ya. Nah, Gus Yakut ini memang politisi PKB itu satu, yang kedua ketua GP Ansor. Dan saat yang sama kalau Anda cek ada Menteri PKB yang direshuffle, namanya Pak Agus, Menteri Perdagangan. Ya, Agus Suparmanto ya. Jadi Gus Yakut ini merepresentasikan dua hal sekaligus ya. Pertama adalah elit NU terutama Banser, GP Ansor. Yang kedua adalah PKB. Jadi sekali dayung 20 terlampu ini tujuan Pak Jokowi menarik Gus Yakut. Dan jangan lupa sejak periode kedua Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi pertama kali melantik Pak Fahrul Razi sebagai Menteri Agama, itu NU terkesan menjaga jarak ya. Dan menurut saya itu kurang positif, baik untuk stabilitas politik kita karena NU bagaimanapun ormas Islam terbesar di Indonesia. Yang kedua untuk menjalankan agenda Pak Jokowi menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Jadi masuknya NU ke jajaran kabinet Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf, apalagi di posisi yang selama ini menjadi semacam marwahnya NU, itu sangat penting, bukan hanya buat Pak Jokowi, juga buat negara ini. Tapi satu yang menurut saya mungkin menimbulkan persoalan adalah soal Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan hanya terrepresentasikan oleh Pak Muhadjir ya. Sementara Pak Muhadjir posisinya itu tidak di posisi yang selama ini menjadi kafling tradisional Muhammadiyah, yaitu di Mendikbud. Jadi ini hal-hal yang tentu saja akan kita lihat perkembangan ke depan, tetapi masuknya Gus Yakut terlepas dari kelemahannya jelas merupakan sinyal pemerintah untuk kembali menarik NU dalam posisi yang begitu krusial gitu ya dalam pemerintahan Pak Jokowi. Sebagai partai juga pendukung Presiden Joko Widodo, benar keputusan ini untuk menarik kembali NU mendekat kepada pemerintah, Pak Syukur? Ya, jadi ya saya pikir sudah disampaikan oleh Bung Burhanuddin ya, kita tahu situasi bangsa kita sekarang ini di samping masalah COVID dan lain-lain ya, bagaimana kita bersatu padu seluruh anak-anak bangsa. Kita lihat Pak Prabowo gabung, terus kemudian Bung Sandiaga juga gabung. Nah, apa yang disampaikan Pak Bung Burhanuddin tadi saya pikir juga untuk memperkuat stabilitas bangsa kita. Jadi sehingga kita bisa fokus bagaimana bangkit dari persoalan-persoalan COVID. Nah di sana masih kurang di sana sini kan itu biasa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan kita untuk terus bergerak dan belajar memperbaiki diri. Nah saya ingin koreksi sedikit Cindy. Saya bukan ketua DPP bidang hukum dan keanggotaan, tetapi ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang keanggotaan dan organisasi. Baik. Jadi kita kembali lagi, nanti kami akan koreksi Pak Syukur, terima kasih koreksinya. Tapi kita kembali lagi soal bagaimana penunjukan Gus Yakut sebagai Menteri Agama setelah sebelumnya Fahrul Razi sempat dikritik oleh banyak pihak ketika memimpin Kementerian Agama. Jadi kalau dari PDI Perjuangan apa yang kemudian diharapkan dari Gus Yakut? Ya tentu saja bagaimana merangkul anak-anak bangsa yang mencintai bangsa ini, yang mengatakan masih Indonesia, masih Pancasila, agar ideologi-ideologi lain yang menyimpang dari kesepakatan kita, dari kemerdekaan kita, bisa kita hadapi sehingga bangsa ini kembali menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang damai, bangsa yang bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi, Pak Syukur?
Tentu saya tidak bisa dalam kapasitas untuk melakukan komentar terhadap itu. Saya percaya bahwa Pak Jokowi memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap situasi bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Saya katakan tadi ada dua persoalan besar akibat COVID dan juga masalah-masalah intoleran yang sudah mulai marak di negeri kita. Nah tentu saja maka seluruh kekuatan bangsa itu harus bersatu sehingga kita bisa fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh COVID ini, apakah persoalan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Baik, kita bicara lagi soal nama Sandiaga Uno yang juga diumumkan Presiden Joko Widodo menggantikan Wisutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menarik Mas Burhan karena artinya Presiden Joko Widodo menempatkan dua rivalnya pada saat Pilpres 2019 kemarin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Anda menganalisa soal ini seperti apa? Ya, memang ini sangat tipikal politik Indonesia ya. Jadi arena pertarungan itu hanya terjadi waktu kompetisi elektoral, waktu pilpres atau waktu pileg. Tetapi setelah pilpres atau pileg itu partai-partai semuanya orientasinya sama, yaitu office seeking, ya, pencari jabatan. Jadi sesuatu yang memang sangat tipikal karena politik kita tidak terlalu terdiferensiasi secara ideologis ya, tetapi lebih bersifat office seeking tadi. Nah, menurut saya yang penting tidak seluruh kekuatan partai politik di DPR ditarik ke dalam koalisi. Karena kalau itu yang terjadi, maka terjadilah politik kartel yang sempurna. Paling tidak ada 3 partai yang disisakan berada di luar pemerintahan, yaitu Demokrat, kemudian yang kedua adalah PKS, yang ketiga adalah PAN. Ini penting gitu ya, karena bagaimanapun kalau semua partai itu ditarik ke dalam kekuasaan, lantas buat apa ada pemilu? Pemilu itu kan gunanya kalau yang menang dikasih kesempatan untuk mengelola pemerintahan, kalau kalah mereka tetap stay sebagai oposisi untuk memberikan tawaran kebijakan alternatif. Nah itu, tetapi ini bagian dari salah kaprah politik kita gitu ya. Mungkin ada argumen soal tadi persatuan nasional, tapi persatuan nasional kan tidak harus diwujudkan semua partai yang ada di DPR masuk rame-rame ke dalam gelanggang pemerintahan, tapi setidaknya masih ada 3 partai yang ada di oposisi itu paling tidak menjaga ya supaya semangat DPR sebagai checks and balances tetap jalan, dan kita harapkan juga partai-partai yang berada di dalam tidak kemudian mati semangatnya untuk menawarkan solusi yang bersifat kritis gitu ya terhadap pemerintahan. Dan menurut saya kita cek saja ya dalam beberapa tahun ke depan. Tadi saya menyebut ya 2022 akhir kemungkinan besar fokus sudah sedikit berganti. Nah ini tantangan terutama buat menteri yang berasal dari partai politik. Apakah mereka masih tetap bisa stamina maupun energinya sampai akhir masa jabatan, atau gitu ya karena ada interupsi terkait dengan pemilu kemudian fokusnya mulai berganti. Oke, hitung-hitungan politik gimana nih Pak Sukur? Karena ada Sandiaga Uno, Prabowo Subianto yang ada di jajaran Kabinet Indonesia Maju, dari PDI seperti apa? Ya, saya selalu mengatakan bahwa rivalitas itu hanya pada saat pemilu atau pada saat kontestasi politik. Kita ini semua bersaudara. Jangan sampai karena kontestasi politik itu membuat hubungan persaudaraan kita yang hancur. Dan ini pelajaran besar apa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Rivalitas politik atau perbedaan pada saat kontestasi politik, saat sudah selesai, maka kita harus berangkulan. Nah itu yang paling penting, bagaimana sama-sama membangun bangsa ini. Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, teman-teman di Gerindra juga kan memiliki ide-ide untuk membantu Pak Jokowi. Itu intinya. Nah kalau kita lihat Pak Sandiaga Uno kan tentu di situasi sulit seperti ini, maka di posnya bagaimana mendorong anak-anak bangsa sehingga lebih kreatif di situasi sulit mampu menciptakan potensi-potensi ekonomi yang sangat kreatif seperti misalnya startup, digitalisasi dan macam-macam. Nah itu yang paling penting sehingga di situasi misalnya jaga jarak dan macam-macam, ekonomi kita terus bertumbuh, tidak akan berhenti dan malah jadi mundur. Oke, kalau saya meminjam istilah dari Kodari, Pak Kodari dari Direktur Eksekutif Indobarometer menyatakan bahwa menteri ini adalah sebagai panggung atau magangnya orang-orang yang nanti akan maju sebagai capres dan cawapres. Pak Sukur setuju dengan itu?
Enggak juga. Itu apa namanya, menteri itu adalah pembantu presiden. Oke. Menteri itu mengimplementasikan visi misi presiden. Menteri itu membuat rencana kerja dan melakukan apa yang menjadi harapan presiden. Jadi bukan panggung untuk kontestasi politik berikutnya. Oke, fokus pada visi dan misi presiden ya. Betul. Sampai 2024 ya Pak Syukur tujuannya. Oke, ke Mas Burhanuddin lagi. Ke Mas Burhanuddin tadi kan disebutkan ini orang-orangnya menjanjikan lah. Dari Bu Risma mengisi Mensos, Sandiaga Uno, kemudian juga Gus Yakut. Kalau soal Menteri Kelautan dan Perikanan, karena baru-baru ini juga ada kasus ya, di Prabowo ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus korupsi. Menteri kali ini yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, Wahyu Sakti Tranggono, menurut Anda? Sakti Wahyu Tranggono maksud saya. Ya Pak Sakti ini kan profesional, dulu pernah aktif di partai politik ya, PAN, belum akhirnya mengundurkan diri. Tetapi beliau figur yang bisa diterima oleh kalangan politisi, termasuk oleh PD Perjuangan, oleh Partai Gerindra, dan oleh partai yang lain. Tapi buat saya tantangan yang dihadapi Pak Sakti jauh lebih rumit ketimbang problem apakah beliau diterima atau tidak oleh kalangan politisi. Karena bagaimanapun ada kepercayaan publik yang dicederai pasca tersangkutnya kasus korupsi Pak Edi Prabowo sebagai Menteri KKP sebelumnya. Sementara kalau ditanya kepada masyarakat pasti permintaannya kan Bu Suciastuti untuk comeback ya sebagai Menteri KKP. Tapi problem Bu Susi itu soal HIV beliau yang dianggap lebih fokus ke masalah lingkungan hidup. Sementara Pak Jokowi itu melihat KKP lebih dari sekedar urusan lingkungan hidup, tetapi juga soal ekonomi. Nah, tentu saja tanpa harus tersangkut masalah integritas terkait dengan korupsi. Jadi di situ yang membuat ekspektasi publik untuk melihat Susi Pujiastuti comeback sebagai Menteri KKP itu bertepuk sebelah tangan. Ini yang muncul adalah Pak Sakti yang menurut saya Pak Wahyu Trenggono yang menurut saya ingin melanjutkan visi Pak Jokowi tentang kelautan, perikanan yang dianggap bisa menjadi pilar gitu ya pemulihan ekonomi terutama pasca pandemi. Nah di situ gitu ya tentu saja nama ini bukan nama yang sering muncul di publik tetapi diharapkan bisa lebih bekerja gitu ya dan karena bukan orang baru karena sebelumnya menjadi wakil Menteri Pertahanan itu bisa langsung gigi 9 gitu ya tanpa harus menunggu tune in dulu gitu ya. Baik, jadi masih banyak yang harus dibereskan terkait dengan post pandemi dan juga setelah 2 menteri di Kabinet Indonesia Maju sebelumnya terseret kasus korupsi dan ditahan oleh KPK. Terakhir untuk Pak Syukur, harapan untuk nama-nama baru di Kabinet ini. Ya tentu saja bukan hanya harapan kami dari PDI Perjuangan, nah tentu saja seluruh bangsa kita berharap menteri-menteri baru itu bisa memberikan kinerja yang jauh lebih baik daripada menteri-menteri yang mereka gantikan. Yang paling penting adalah bagaimana di dalam satu visi misi, di dalam satu gerakan untuk bisa bangkit dari situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, sehingga bangsa ini tidak terpuruk di dalam masalah sosial, tidak terpuruk di dalam masalah ekonomi, bangsa ini kita bisa bersatu padu. Jadi harapan kita semua tentu saja menteri-menteri yang ditunjuk pada sore hari ini bisa memberikan feedback atau kinerja yang jauh lebih baik daripada menteri-menteri yang mereka gantikan. Baik, akan ditunggu oleh publik bagaimana kinerjanya. Terima kasih Pak Syukur Nababan, terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.